Channel bersama dengan gua Hages Budiman dalam program Tebir Pasutri. Tepat bincang rasa pasangan suami istri. Nah, kali ini gua akan ngebahas tentang apa makna dari sebuah pernikahan. Nah, kalau gitu gue langsung aja undang suami gue yang tercinta, Om Bud. Hai. Jangan bosen ya. Jangan bosan. Karena emang acaranya Tebir Pasutri Iya. dari perspektif Hages Budiman dan gue pasangannya suami. Ya, betul banget. Kali ini kita bakalan ngebahas tentang apa nih, Om? Makna arti pernikahan. Nah, kenapa kita mau ngebahas soal ini? Karena tepat di hari ini nih, tanggal 3 Maret ya. Ya. Kita 11 tahun ya. 11 tahun pernikahan. Congratulations. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa melewati 10 tahun apa? 1 dekade. Lewat. Iya, betul. Terus udah gitu nih, aku dulu nih kali ya yang mau nanya sama kamu. Tapi sebelum atau ditanya, gimana? Iya. kiss dulu dong. Iya. Selamat hari ulang tahun pernikahan. Ya, Semoga langgeng terus ya kita ya. Amin. Minta doanya juga ya dari semua pemirsa yang Teman-teman. ada di luar sana. Kawan-kawan online. Ya. Oke, kita lanjut. Lanjut lah. Lanjut ini kan lah. it's your acara kamu ini. Oh iya, betul. Oke, sekarang gue pengen nanya nih ya ke suamiku tercinta ya. Oke. Tentang apa sih arti pernikahan dalam kehidupannya dia. Terutama ini adalah pernikahan yang ketiga ya. Sama lagi. Tapi yang ketiga. Kenapa masih mau menikah terus ya? Satu itu. Terus ya itu dulu deh. Oke. Dijawab panjang atau pendek Jawab, nih? pendek boleh. Singkat padat jelas ya. Betul. Arti pernikahan karena gua terlahir dari kita terlahir dari Muslim. Ya. Yang pertama adalah ibadah pastinya. Pastinya. Kenapa ibadah? Karena manusia dewasa itu Mempunyai kebutuhan. baik jasmani maupun rohani. Terutama untuk yang jasmaninya supaya terhindar dari zina ya, kalau kita muslim nih ya kita harus menikah. Terus yang selanjutnya ya meneruskan keturunan dari kita nih. Betul. Gitu. Dan yang paling inti lagi sebetulnya gue sebagai seorang laki-laki gue butuh teman hidup yang bisa saling, karena manusia ini kan walaupun diciptakan paling sempurna, makhluk yang paling sempurna, tetapi di dalam itu dia banyak kekurangan-kekurangan yang memang harus saling mengisi nih. Nah, saling mengisi kekurangan itu ya. Betul. Betul sekali, makanya. Itu sih maknanya. Oke. Kok jadi terharu sih? Oke. Nggak ditanya yang gagalnya kenapa nih ya? Kenapa pernah gagal? Nggak usah ya? It's the past ya, Oke, itu udah oke, lewat. oke. Ini kita lagi ngebahas tentang pernikahan kita sayang. Bukan pernikahan kamu yang terdahulu. Oh, gitu. Nah, terus udah gitu nih. 11 tahun ngelewatin bahtera rumah tangga sama aku. Apa yang kamu nggak suka dari aku? Ayo. Jadi gini, konsep pernikahan itu kan sebenarnya kita harus niat tuh yang dari pertama kan. Kenapa harus niat? Karena kita harus berkompromi dengan diri kita. Ya. Akan ada orang lain, khususnya istri ya, sebelum kita punya anak gitu, yang punya pasti perbedaan-perbedaan. Jadi kita harus berkompromi sama diri kita sendiri. Betul. Apakah nanti kita merasa terkekang, nanti kok gue jadi terkekang ya menikah, bukan malah bahagia? Kok gue malah banyak aturan ya? Iya. Bukan malah bahagia dan gue bebas menurut apa gue ya, bebas menurut gue gitu. Kok jadi banyak pembatas-pembatas hal tersebut. Nah, kompromi-kompromi itu apakah sudah siap gitu? Karena ini pada setiap manusia, pada setiap orang pasti berbeda. Betul. Gitu. Nah, itulah yang mungkin ya 2 kali gagal ya, pengalaman-pengalaman yang aku dapat ya dari sebuah pernikahan yang sakral ya, yaitu. Oke. Nah, tadi tuh belum dijawab, apa yang kamu nggak suka dari aku? Yang nggak suka pasti ada. Pertama ya
lelet. Tau nggak lelet? Semua perempuan begitu nggak sih? Kita nih loh, suami nih begitu. mandi itu paling 10 menit sama udah pakai parfum, udah rapi-rapi. Ini perempuan udah mandinya lebih dari 10 menit, terus dandannya kita tuh udah nungguin dari yang mulai ganteng bingit nih sampai udah lecek lepek lagi, ya kan? Dan ada kesel akhirnya ya, gue udah mulai terbiasa. Cuma mungkin lebih di apa namanya, lebih diingatkan. Cepetan dong, maksudnya. Atau prepare-nya lebih cepat dari jam yang akan kita berangkat. Terus itu yang kamu suka. Kalau misalnya yang kamu nggak suka, itu yang nggak suka tadi. Kalau kamu yang kamu suka justru dari aku apa? Kamu yang paling kamu suka dari aku. Kamu itu orangnya yang paling ngerti banget tentang aku. Masa? Gitu, iya. Masa sih? Baik yang buruknya, baik buruk. Katanya nggak cerita yang dulu. Terus. Baik buruknya aku tuh kamu bisa mengimbangi dan mau mengerti. Dan kalau bisa dirubah hal-hal yang bad habit dan lain-lain ya rubah. Cuma dengan mungkin ya kan nggak semua perubahan itu kan bisa drastis dengan cepat. Benar. Harus kita lihat juga dan harus kita diskusikan. Hal-hal yang kayak gitu-gitu tuh harus diskusikan. Gitu. Nah, itu tuh tadi ya yang dari pasangan gue udah ngejawab apa aja yang dia suka dan juga nggak suka, dan menurut dia arti pernikahan tuh itu. Terus kamu mau tanya apa sama aku? Aku nggak ditanya-tanya. Ya karena kamu yang punya channel ya. Tapi boleh lah karena ini kan kita harus TikTok ya. Iya dong. Karena ya ini buat berbagi sih intinya. Channel ini Tebir Pasutri ini kisah kita berdua ya tujuannya untuk berbagi. Mungkin ada yang relate dengan background kita. Sama-sama DJ ya, Duda and Jande ketemu gitu kan, sama-sama bawa anak gitu kan. Terus dan buat anak juga sekarang, buat anak lagi. Betul, kita bikin anak lagi dan alhamdulillahnya walaupun kita sama-sama positif HIV, tapi semua anak kita semuanya empat-empatnya tuh negatif ya. Tapi kita lagi nggak ngomongin HIV sekarang. Iya, enggak. Tapi itu adalah edukasi juga gitu kan. Kita memberikan udah keseringan edukasi. Kayaknya deh. Tahu, tapi itu gue merasa bangga sih dengan hal kalau yang konsepnya gitu. Karena kalau aku sih melihat acara ini ya kita tertuju pada apa yang mau kita bicarakan. Betul. Ya nggak apa-apa, ini diskus nih suami istri nih. Ini sebentar lagi mau berantem nih. Iya, bentar lagi kita berantem dan akhirnya ujung-ujungnya dia nggak dapat jatah. Tapi bukan itu. Ya inilah salah satu contoh. Contoh ketika kita lagi berdebat sama hal. Ini kan kita bicara soal apa tadi, makna pernikahan, ya kan. Balik lagi nih ya, makna pernikahan buat gua adalah ketika gue juga bisa menunjukkan atau share kebahagiaan itu ya kepada kalian semua ya, kepada masyarakat dan yang lain-lain gitu kan, bahwa kita kan nggak melulu bahagia tuh harus kita bawa sendiri gitu ya kan. Tapi kita juga harus bisa sharing ke yang lain gitu, apapun bentuknya gitu. Bukan jual kesedihan ya. Bukan jual kesedihan kayak gitu ya. Karena itu bisa memotivasi ya karena kan? pasti setiap orang punya beban dan masalah yang yang udah ditakar sama Tuhan, dan itu udah masing-masing punya porsinya sendiri. Tinggal bagaimana menyikapinya dan cari solusi terhadap masalah tersebut. Kembali lagi tadi, apa makna pernikahan buat kamu nih? Kalau makna pernikahan buat aku sih ya apa ya? Ya satu, memang itu adalah sebuah ibadah ya. Sama. Ya iyalah. Kedua komitmen ya. Komitmen untuk diri aku sendiri, sebagai kamu terutama pasangan aku itu bisa menjadi sebuah pagar ya buat aku gitu kan, dimana pagar apa imam nih? Pagar dulu. Magerin gue dulu aja gitu kan. Gitu. Dipagerin aja dulu guanya gitu kan. Setelah itu barulah dibimbing ke jalan yang baik dan benar gitu ya sebagai imam gitu. Karena kalau misalnya menjadi imam, balik lagi. Ke tadi pertanyaannya itu. Apa tuh? Makna pernikahan. Ya tadi. Itu. Ya tadi itu. agak panjang soalnya dan agak keluar menurut aku maknanya. Iya. Ya menurut aku itu sih, dia bisa menjadi imam yang baik buat aku gitu kan. Terus apa ya,
ya berharap sih dia juga bisa menjadi kita berdua bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita ke depan gitu. Nah maknanya sih itu sih, lebih ke situ sih. Arti pernikahan itu buat kamu tadi ibadah sama ya. Ibadah, yang kedua ya sebagai pagar aku, biar aku. Berarti pagar itu dalam arti apa nih? Pagar tuh dalam arti begini kan, kemarin kita udah ngebahas tuh ya kan, kalau gue nih typical sebenarnya yang tidak bisa dikekang lah gitu ya kan. Nah tapi dia nih adalah sebagai pagar gue tadi, agar gue tuh ya, pagarnya tidak menjadi liar ya, tidak menjadi apa ya, emang bener-bener yang jadi menjadi pembatas sendiri, atau yang menjadi ya maksudnya biar teman-teman gak bingung. Iya. Pagar maksudnya apa sih gitu. Ya, pagar makan tanaman. Jangan dong. Itu udah terjadi. Jangan ya. Jangan sampai ada pagar makan tanaman di rumah kalian gitu. Gitu. Nah, ya kalau misalnya kita sebagai penjaga lah ya gitu kan, sebagai penjaga juga gitu, sebagai imam yang dan pengingat ya. Pengingat pastinya. Gitu. Itu makna pernikahan. Supaya nggak jadi cewek yang wild white girl. Amin, sama-sama lah kita ya. Iya, sama-sama pelatih, gimana dong? Terus ada lagi nggak? Oh iya, aku di dalam satu program ini nih, karena ini ngebahas konteksnya tentang pernikahan ya, aku ingin ada pertanyaan ke kamu ya, kamu harus jawab cepat. Oke. Ya. Habis itu aku tamu nih ya, walaupun suami tamu di sini ya. Gitu. Tapi habis itu nanti gantian, kamu tanya balik ke aku ya. Siap. Di atas atau di bawah? Di atas. Keset atau basah? Basah. Aduh. Apa lagi nih? Besar kendur atau kecil sekol? Iya, bingung. 3. Kecil sekol. Oke. Terus udah gitu, cerewet tapi perhatian, cuek tapi bodo amat. Ya, cerewet tapi perhatian lah pastinya. Okay. Berarti itu tandanya sayang cinta. Udah itu aja dari aku. Oke. Kamu dong. Nyangka kan lo gue bakalan nanya kayak gini. Oke. Iya, gimana? Lama nih. Nah, dulu dong. Oke. Di dalam ruangan apa di luar ruangan? Dalam. Wow. Terus six pack apa one pack? Six pack lah. Oke. Walaupun dapatnya one pack. Tetap diterima ya. Tetap diterima. Lama tapi lemes sedang tapi keras. Ini sedang tapi keras lah. Oke. Kamu nggak nanya di dapur apa di kamar mandi? Tadi kan udah di luar di dalam ya. Oke, terus. Udah 3 ya? 4 ya? Oke. Satu lagi. Dikasarin dulu apa biasa aja? Kasarin dulu. Cambuk. Nih, gara-gara ngomongin soal pernikahan, jadi kita ngebahas soal ranjang juga ya. Pokoknya di atas 21 tahun. 21 tahun. 21 tahun sekarang. Ke atas lah. Tahun plus ya. Oke, kayaknya gitu aja. Ada lagi mungkin dari kamu? Ya, dari aku sih cukup ya. Cukup ya. Ya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi inspirasi juga ya, bahwa yang namanya rumah tangga itu pastinya nggak ada lah yang langgeng-langgeng aja ya. Kita di sini juga ingin hanya berbagi pengalaman cerita tentang perjalanan 11 tahun pernikahan kita ya kan, dimana itu samudranya sangat luar biasa ya. Tidak hanya dia terutama ya, bukan gue yang hebat, tapi gue selalu bilang suami dan anak-anak gue lah yang hebat. Kenapa? Karena kita, mereka, we are the great. Karena, kita adalah semua hebat. Betul, tapi menurut gue tidak mudah memang untuk menjalani kehidupan bersama dengan seorang wanita
yang mempunyai mental disorder, ya kan. Terus udah gitu kita juga membesarkan anak yang autism, satu anak autism gitu kan. Terus udah gitu juga apalagi kalau HIV udah lagi ya kita udah berdamai dengan itu gitu. Narkobanya dia juga udah selesai ya. Jadi ya pastinya itu nggak mudah kita laluin, tapi alhamdulillah kita bisa melalui dan selalu dapat berproses dan selalu dapat jawaban dan ya dapat bagaimana menyikapinya gitu. Betul. Dan pada intinya kebahagiaan pada pernikahan itu masing-masing ada di kalian sebetulnya. Ya, di dalam diri kita sendiri. Dalam diri kita sendiri. Makanya tadi kan kompromi, udah bisa kompromi nggak kita sama diri Jangan kita? sampai kita menikah terus udah gitu kita merasa terkekang, nggak bahagia. Ya, ya itu tadi yang aku sebutin dari awal tuh. Kompromi, berani kompromi. Ya. Pada diri sendiri. Kalau nggak berani kompromi ya nggak usah nikah. Iya. Kan kita mau bahagia. Iya, betul. Gitu. Jangan lupa like, comment, and subscribe acara ini dan di share juga kalau misalnya sebanyak-banyaknya kalau misalnya menurut kalian itu channel ini cukup bermanfaat buat yang lain. Oke, itu aja dari gue bersama Hages Budiman di sini dan juga Om Bud. Kita tutup dulu acaranya. Dadah. Dadah, bye.